Ya, kalau saya itu minta solusinya gitu. Ini burung saya ini harus saya apain lagi? Itu loh yang saya katakan. Kalau saya nurutin ego, pengennya 2 minggu lagi saya kata. Tapi kalau memang harusnya sebulan lagi ya sebulan lagi. Nah, saya kan ngikutin apa namanya YouTube-nya Om. Itu saya nggak gantang. Pas kalau itu saya gantang 1 kali Om. Saya pengen penasaran 1 kali udah nggak saya gantang. 2 tahun merawat hampir 2 tahun merawat murid, gantang burung 4 kali ini Om saya. Nah itu nanti gini aja. Burung saman itu udah burung enak Om ini Om. Jelas ini. Jadi sampean cuma cukup cari umur aja untuk burung ini. Jelas ya. Aku kan tadi menanyakan awal, kedua, ketiga seperti apa perubahan. Ya. Burung pastol itu apa burung muda lah ya. Ya. Pastol ataupun kalau pastol lebih jelas. Kalau pastol itu kalau dia berani terlalu berani, kalau dia kerja enak terlalu enak, biasanya seperti itu pastol. Ya. Kalau burung mabung pertama juga tuh hampir-hampir sama lah pengertiannya seperti itu karena dia belum ada kestabilan. Nah, menurut saya paling bagus coba saja dalam waktu 1 bulan ini burung itu nggak usah diadu dulu. Ya. Ya, nanti mulai kita adu lagi setelah 1 bulan ke depan, mainkan 2 minggu sekali. Oh, ya, Om. Dengan settingan yang sama saja. Ya. Kalau settingan saya ngikutin Om. Ya. Saya nggak akan rubah settingan karena burung mure bukan burung latah. Nah terus ya, untuk urusan burung ini yang jelas ini produktif ya. Produktif. Maksudnya bukan masa dia mau mabung bukan kan ya? Bukan. Kita aja Om. Nanti lebih itu lagi mau mabung pertama lagi, mabung lagi Om. Tak jamin lebih enak lagi. Om, satu lagi Om. Ini kan burung ini kan saya berpatokan dengan kakaknya burung ini. Kakaknya burung ini punyanya kakak saya. Jadi itu satu peranakan kakak saya ngambil burung, terus saya pengen seperti punya kakak, saya ngambil trotolan, saya rawat, ya bisa saya ngikutin, saya tanya peternak, saya ngikutin Om, ya udah ngikutin itu berjalan gitu. Nah, ini volume Om, volume itu belum pecah Om, masih ganjel Om, masih nahan di tenggorokan. Itu faktor apa Om? Apakah faktor usia juga Om? Usia juga Om. Makanya saya bilang paling enak itu burung itu sebenarnya 2,5 tahun sampai patokannya itu pokoknya 1 kali mutasi 2 kali mabung itu pas enak. Jadi 1 mental sudah terjaga, 2 kualitas dari volume itu sudah. Untuk pertumbuhan ekor pun juga udah mentok kalau udah segitu. Jadi masa burung sampean ini masa dalam pertumbuhan. Masih dalam masa pertumbuhan. Iya, nanti kerasa sendiri. Nah, terus ini Om satu lagi Om maaf. Ini kan masteran kenari Om. Masteran itu kenari, jadi burung-burung kecil semua Om yang di rumah. Nah, karena kemarin pulang kampung Om saya, jadi yang ngerawat itu adipar, cuma dikasih cangkrik dan sebagainya. Nah, burung-burung masteran itu dibawa teman-teman semua Om, 3 itu. Nah, 3 burung itu, satunya mati, satunya enggak, baru dipinjam, satunya jangan gitu. Nah, kenarinya itu mati. Kalau misalkan kenarinya itu saya ganti Om, itu ngaruh nggak Om? Nggak ngaruh. Jadi gini bulannya kenari gitu. Jadi gini pengertian itu sampai pakai MP3 pun nggak ngaruh kok dia. Ya sebenarnya tetap paling bagus burung asli. Cuman pakai MP3 pun nggak ngaruh karena gini, murai batu itu yang berjiwa Victor loh ya. Kita bicara tuh dia punya jiwa Victor. Dia materi dan apa yang dia serap itu dikeluarkan itu sebenarnya ada maksud. Gitu loh ya. Jadi ancam gitu ya. Nah, kalaupun dia tidak keluar, itu bisa jadi karena dia tidak siap atau burung itu lupa. Nah, maka kalau barang lupa ini kan perlu diingatkan, bukan hilang loh ya. Iya. Bukan hilang, tapi perlu diingatkan. Nah, kalau dia itu mungkin mabung lama nggak mendengarkan kenari, bisa saja dia nanti delay. Waktu musuhnya nembak kenari baru dia ikut kenari, tapi sebelum musuhnya nembak kenari dia nggak nembak kenari karena posisinya dia nggak lupa. Karena ini kan masteran ini sesuatu yang diingat aslinya Om. Iya. Gitu.
Kadang saya mikir, jangan ntar lupa. Kalau kenarian tapi masih ngerol terus kenari. Kenari jangkrik, oke langsung tambah gereja. Krek, asik. Durasi enak loh. Ya penonton langsung, iya langsung kaget napet, aduh, Allah, ya udahlah. Nah, mending sekarang kan gini, tadi berarti kan ada kaget, ada seperti itu, apalagi mungkin juga ketemu burung tua, ditambah suasana lomba yang gemuruh. Jadi mending diisolasi aja burungnya, nggak usah ketemu burung murai batu lagi dulu untuk dalam waktu 1 bulan. Jangan pernah didengarkan burung murai batu dulu dalam waktu 1 bulan, apalagi kita pancing-pancing Om. Lebih baik burung sampean tuh hanya diam di rumah, ya bunyi-bunyi kukaki sih nggak masalah lah. Ya itu malah seperti itu. Burung isinya gitu Om, ya juga. Harus begitu. Kalau kita fokus ke lomba itu harus seperti itu. Yang waktu pertama saya gantang itu orang pada diledekin, suaranya kucing, hoyong, gitu dia di bawah itu kayak gitu. Padahal saya udah jauh dari ini. Ketika saya mau masuk ke gantangan dalam lomba itu suaranya hoyong. Ya itu tak buka, saya juga kaget, burung kok jadi kayak gini kata saya gitu. Ya itu kalau nanti penambahan Om, apalagi teman-teman kan cuma 1 burung ya. 1 burung. Nah, penambahan materi itu yang lebih enak diserap nanti kayak kapas tembak Om. Kapas kenari udah Om. Nah, udah ada ya. Kapas materi itu tembak, kenari, gereja, jangkrik, labet, sama gereja tarung ya. Nah, ini tapi lupa ingat komposisi untuk masteran itu. Ya. Kalau udah burung sampean kan yang jelas kenari ada, seperti ada. Jadi komposisi juga itu harus diperhitungkan. Ya. Kayak sekarang gini, burung sampean mungkin awalnya neken gitu ya, neken pokoknya. Pasti durasi tengah dia ngeblong. Itu nanti gitu ya. Burung muda itu seperti itu biasanya. Dia makan, habiskan tenaga, dia lelah, dia jeda. Nah, di bawah jeda itu dia pasti akan memuntahkan apa yang punya dia panjang. Itu pasti. Jangkrik biasanya. Makanya kalau bisa sih sebenarnya untuk pendamping sih ya antara kenari, kalau gereja mungkin di rumah banyak ya. Nah, itu jangkrik. Kalau bisa tuh tetap banyak, harus ada jangkrik itu. Jangkrik itu paling panjang itu sampai yang kemas waktu itu yang pertama saya gantang itu sampai supaya enak kalau jangkrik itu walaupun jangkrik itu ringan tapi pedes jadi tembus itu biasa umumnya murai batu bawa jangkrik pasti tembus. Enak kalau jangkriknya pasti banyak kan pakai MP3 apalagi pas lagi di tengah waktu itu kan pada burung jeda, jadi pas tembak sama jangkrik disambung itu kan jelas banget gitu ya. Ya wes nanti ini aja dulu ya dikondisikan, lebih baik sabar apalagi sampean cuma punya burung 1 di rumah. Ya kalau sampean ini pertanyaannya jangan menanyakan gimana caranya burung saya bagus, karena sebenarnya jawaban itu ada di sampean. Dan kata-kata yang sering saya ucapin itu termasuk dalam. Jadi murai batu itu kalau burung bagus, ya real kita bicara tentang burung bagus dan burung sampean ini burung bagus. Burung bagus itu musuhnya bukan burung lagi nanti. Yang musuhnya yang punya, itu jelas. Nah, semakin itu dipraktekin sama adik saya saya kan suka burung semua saya itu aslinya Boyolali Oh gitu. Jadi kakak itu ya bikin tim kecil-kecilan lah gitu. Jadi kampung gitu kadang burung 1 yang bawa 6 mobil gitu seperti itu. Jadi kakak saya adik itu suka burung semua. Jadi adik saya nafsunya gede. Burung jalan gantang terus hancur udah. Ngalamin kalau ya sekarang tuh antara percaya enggak percaya. Semua itu kan berusaha saya membuktikan. Kalau burung enak ya dan sampean bisa berdamai dengan diri sampean sendiri. Burung sampean itu murai batu itu sebenarnya panjang perjalanannya. Burung yang saya punya yang dulu namanya lawang ati, yang sekarang itu namanya barakuda itu ya. Itu umurnya kurang lebih 17 tahun 17 tahun 17 tahun itu saya pelihara itu 6 tahun di Jawa 6 tahun,
di bapak ini ya selama ini mungkin sekitar berarti lek 2016 ket sampai saiki berarti berapa tahun? 5 tahun Om. 5 tahun. Berarti saya sama bapak itu udah 11 tahun ya. Dan burung itu masih dirawat sama orang itu kan kita nggak ngerti, orang dulunya juga itu mudah hutan. Ya, Gitu ya. Pokoknya kurang lebih burung itu sekitar 17 tahun umurnya dan burung itu masih bisa digantang. Ya, walaupun ada 17 tahun ya. 17 tahun. Saya punya itu. Saya ada burung tua itu dulu ya. Satu barakuda itu sama merak. Merak itu dulu burung, kalau orang sekarang mungkin mengatakan itu bahorok ya. Kalau dulu kita bilang itu binje. Ya, orang dulu itu ngomong binje. Orang burung besar, gede, ekor panjang dulu kan itu ya. Itu bertahan sampai 14 tahun. Itu matinya aja bukan karena sakit, bukan karena tua, matinya gara-gara stres. Stres kan kakinya gini. Jadi burung saya kirim lagi ke tempatnya bapak. Sama bapak itu karena kakinya kan terlalu medang, akhirnya dikelongkop. Dua-duanya dia stres mati. Stres parah kan waktu itu sekitar 5 hari kok itu proses matinya. Tuh. Itu intinya gini. Jadi kalau burung murai itu perjalanannya panjang. Jadi daripada sampai itu merasakan masa keemasan yang hanya sebentar, menurut saya lebih baik ya sampean ngerasain ya aja. Sabar, saya nikmatin gitu aja Om. Ya. Dan ini ya Om, kalau udah kita punya burung enak gitu ya. Walaupun hari ini mungkin sedikit menyiksa batin ya. Temennya ngajak, ayo, mau nggak berani. Ayo, gitu. Tapi suatu ketika nanti dia pasti akan jadi penonton. Jelas, karena jelas Om. Ya. Saya yang gini Om, waktu dulu pas tol itu Om, saya itu kan cuma diledekkan dulu, saya cuma main lapet-lapetan, lapet itu loh. Saya punya murai, saya lepas tol, wah, burung kayak gini burung mahal. Wah, dia, udah ngomong apa aja. Kemarin waktu habis itu jejer lagi Om. Saya langsung bendera 4 biuk jadi 1. Nah, kata saya, alhamdulillah, Kak Sabar tidak mengkhianati akhir, kata saya. Ya itu bener Om. Ya udah, sekarang pokoknya yang jelas burung sampean burung enak. Pas betul momennya juga burung sampean enak, sampean juga cuma punya 1 burung. Jadi lebih sebenarnya gini ya, kita nggak usah bicara tentang settingan karena itu semua itu teori sebenarnya. Teorinya apa? Maksudnya apa? Jadi gini, karena setiap burung itu patokan untuk standar rawatan harian dan lomba itu kembali lagi ke sistem metabolis. Jadi menyesuaikan orang yang memelihara, nggak bisa. Kita nggak bisa kok saya memastikan settinganmu harus seperti ini. Itu hanya satu patokan. Karena yang paling paham itu adalah pemiliknya. Nah, yang terbesar itu apa? Saya kan sering katakan 70% rawatan, 30% adalah sugesti. Ya kan? Sugesti harus main. Ya kan? Apa sih artinya jangkrik 5-5 itu kan? Karena kita nggak bisa memastikan. Jangkrik 5 pagi, 5 sore itu kandungannya sama. Ya kandungannya mungkin sama ya. Tapi takaran untuk ukurannya beda. Ukurannya pasti beda. Tapi kenapa kita yakin? Karena kita punya sugesti. Gitu ya. Nah itu kita mainkan itu dan sekarang percaya aja, optimis, burung sampean burung bagus, yakin burung itu Om kalau murai ya karena dia berjiwa swifter. Kenapa saya selalu mengatakan melarang orang untuk mendengarkan burung itu dengan burung-burung suara burung murai yang ada di YouTube itu karena apa alasannya? Karena kalau dia walaupun mentalnya bagus, ya kan, walaupun mentalnya bagus, kalau nggak bagus karuan dijual aja kan gitu. Kalau mentalnya bagus, tiap hari burung itu kan pengertiannya tarung. Itu nanti keinginannya tarungnya yang hilang atau fiktornya yang hilang, jiwa alpanya hilang. Nah kalau sudah hilang itu percuma Om, udah percuma dan itu pun tidak bisa kita menangani sebulan 2 bulan, nggak bisa. Prosesnya lama. Yang saya ingat gini Om, kalau Om Sandar ini burung murai jagalah mentalnya. Ya itu saya jaga berarti kayak istilahnya saya juga atlet kan Om. Saya atlet.
saya sendiri kan atlet, jadi saya melatih anak-anak voli. Ya, saya membanding anak ini kalau mentalnya kena, besok disuruh main voli lagi, ya hatinya belum kena, ya gimana lagi, belum bangkit kan? Berarti burung yang mungkin seperti itu ya, karena kan saya ekspresinya ke situ Om. Ya kalau kayak gini ya, burung murai itu kan jiwanya apa Om? Sifatnya itu apa? Dia penguasa. Semakin lama dia tidak ditemukan dengan musuh, semakin besar rasa penguasa dia. Dia merasa bahwa ternyata tidak ada yang berani mengusik saya. Saya pengertiannya seperti itu. Dan didukung dengan kesiapan yang bagus, saya jamin walaupun harian burung itu suara kutut, walaupun hariannya suara kutut, waktu kita bawa ke gantangan nggak akan keluar sedikit pun suara kutut. Kutut sama kutilan nggak akan keluar. Itu karena paham, murai batu itu paham mana yang dikeluarkan untuk mengancam, mana yang untuk bunyi-bunyian itu paham. Dan burung yang lama tidak digantang itu kan artinya bukan karena dia nanti bernafsu, itu jelas kalau nafsu itu, tapi yang jelas itu apa, sifat alpanya akan terpupuk. Kalau dia lama tidak ada yang mengganggu dia, pengertiannya selagi dia ada pesaing, dia akan habis-habisan untuk bersaing. Nah nanti kalau di situ, kalau udah totalitas di situ, nanti yang bicara adalah kapasitas dari burungnya. Kalau sudah bicara tentang kualitas, nanti kita bicara tentang kapasitas. Gitu loh. Kan saya pernah bahas juga, ada motor yang Suprafit cc-nya 100. Ada motor yang Ninja cc-nya 250. Apakah cc 100 itu bisa mengalahkan cc 250? Bisa, ya kan? Kalau Suprafit ini tadi untuk masa ganti oli dia teratur, ganti gear, ganti kasih gemuk, itu pokoknya rawatan yang bagus pasti bisa. Lah, motor yang 250 itu akan ngejam di saat dia tidak ada rawatan yang bagus. Mungkin servis bekalanya untuk ganti oli nggak pernah ganti, ya, gitu ya. Nah, paham. Kan seperti itu pengertiannya. Nah, nanti kita bicara tentang kapasitas burung itu. Jadi itu yang penting kan sekarang ini dasarnya yang jelas burung sampai burung bagus, ya tinggal sampean nanti kedepannya seperti apa. Ini saya ucapkan terima kasih Om Sanda. Saya Tony dari Tangerang. Mungkin nanti suatu saat bisa silaturahmi ngopi bareng gitu Om. Oke. Terima kasih ya Om ya. Ya Om ya. Assalamualaikum.